Oke, nggak apa-apa kita. Oke, nih ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, nah ini ada distribusi. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita awalnya tadi belajar minggu kemarin, mungkin minggu-minggu kemarin gitu ya. Misalkan X itu berdistribusi normal, gitu ya, berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, kalau untuk distribusi T, dia sama, tapi ketika si variansinya ini yang diketahui adalah, kalau ini kan variansi dari sampel ya, sampel. Kalau distribusi T, yang diketahui adalah variansinya S kuadrat dari populasi. Gitu. Jadi bedanya adalah kalau distribusi T, dia menggunakan parameter populasinya, parameter standar deviasi atau variansinya menggunakan data populasi. Kalau dia distribusi normal, itu menggunakan data dari ruang sampel gitu. Nah, untuk distribusi F, sebenarnya distribusi F itu lebih ke melihat apakah kalau dia uji F, apakah kedua variabel yang diteliti itu mempunyai bukan hubungan juga, pengaruh secara simultan gitu. Seperti itu pengaruhnya. Nah, untuk distribusi T kita belajar di sini. Ya, kita belajar distribusi T dulu. Outline hari ini ada dua distribusi, T dan F gitu. Nah, mungkin sebagai pengenalan, jadi distribusi T ini dulu ditemukan oleh, sebentar, saya mencontek sebentar ya, namanya saya lupa. Distribusi T. Nah, ini ditemukan oleh W.S. Gosset namanya, W.S. Gosset ya, itu di tahun 1908 gitu, pertama kali ditemukan. Nah, pada awal penemuannya distribusi T ini sebenarnya dia tidak langsung namanya distribusi T. Jadi pada saat itu si W.S. Gosset ini dia bekerja di suatu perusahaan bir dulu ya, perusahaan bir, di mana perusahaan bir ini melarang karyawannya untuk menerbitkan karyanya gitu. Jadi pada saat itu si Gosset ini dengan dengan keinginannya yang pengen membuahkan karya gitu. Jadi si W.S. Gosset ini secara rahasia gitu menugaskan murid-muridnya gitu untuk meresmikan gitu ya, lebih ke meresmikan distribusi ini dengan namanya pada awalnya itu adalah distribusi student ya. Jadi di sini dulu namanya student karena yang bertugas untuk menerbitkan karya si Gosset ini adalah dulunya murid-muridnya. Makanya nanti pada saat misalnya kalau kalian cari di buku ketemu distribusi T terus atau ada distribusi student T itu sama. Jadi sama-sama distribusi T ya. Nah, pada distribusi ini katanya menganggap bahwa si Gosset ini menganggap bahwa sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal gitu. Jadi walaupun nanti pada realnya ternyata tidak berdistribusi normal,
karena dia menggunakan asumsi normal di sini, makanya si Gosset menganggap bahwa populasi itu berdistribusi normal, maka ruang sampelnya juga harus berdistribusi normal, begitu. Karena kan si sampel ini kan bagian dari populasi gitu ya, karena populasinya aja udah normal, berarti harusnya ruang sampel juga harus normal gitu ya, seperti itu. Jadi si T ini masih ada kaitannya dengan distribusi normal. Nah, untuk distribusi T ini sebenarnya gabungan dari dua peubah acak, di mana silakan dilihat di slide-nya, peubah acak distribusi T itu diawali dengan distribusi W dan distribusi V. Peubah acak W dan peubah acak V. Di mana peubah acak W ini dia berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1. Ini artinya normal baku ya, kalau kayak gini parameternya 0,1. Distribusi normal baku. Distribusi normal baku ini banyak kalian gunakan harusnya di ADW udah ada sih. Kan banyak menentukan ekspektasi itu kan menggunakan ini, distribusi normal baku. Nah, yang kedua, peubah acak V-nya di sini berdistribusi X ini chi ya, chi kuadrat atau chi square atau chi kuadrat. Bacanya chi. Dengan parameternya adalah R gitu. Nah, karena yang di sini si Gosset ini menganggap bahwa peubah acak W dan ini harusnya V, W dan V itu saling bebas, maka fungsi peluang W adalah seperti ini. Nah, ini ada sebenarnya cara untuk menentukannya, cuman cukup dihafalkan aja udah oke kok. Nggak akan saya tanya, penurunan ini juga nggak akan saya tanya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ini yang perlu nggak dihafalkan juga sih, kalau ujian nanti saya akan karena open book, jadi mungkin lebih ke pemahaman rumusnya ya. Jadi HW, V di sini adalah fungsi peluang dari kedua distribusi itu. Ini belum masuk ke distribusi T, tapi distribusi T itu diawali dari dua peubah acak yang berbeda distribusi gitu. Nah, ini fungsi peluangnya ya. Terus di sini ada lambang ini ya. Saya lupa namanya, yang pasti ini bukan variabel tapi ini konstanta gitu. Ini ada nilainya gitu ya. Ini konstanta. Jadi kalau misalnya ada integral, ini bisa dikeluarkan ya, nggak masuk ke dalam integral. Nah, terus T gitu ya. Sekarang yang T. Misalkan peubah acak T, nah ini udah masuk ke distribusi T-nya. Peubah acak T dengan T itu adalah W per V per R. Jadi, di mana W tadi, ini harusnya ada, oke, ini kan tadi W sama V ya. Jadi, W sama V inilah nanti yang akan membentuk distribusi T. Nah, distribusi T, peubah acaknya beda lagi nih. Itu adalah peubah acak T. Ini peubah acak T, di mana itu adalah pembagian antara W yang tadinya distribusi normal dibagi dengan akar dari V per R. Nah, V di sini yang distribusi dari chi-square tadi. Gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana sih bentuk fungsi peluang dari T. Nah, untuk membentuk fungsi peluang dari T, kita menggunakan teknik Jacobi. Gitu ya. Teknik Jacobi ini lebih ke matriks, tapi kita cari determinannya. Gitu. Nah, sebelum itu kita cari terlebih dahulu, atau kita definisikan terlebih dahulu peubah acaknya. Gitu. Peubah acak V itu kita misalkan dengan U, dan peubah acak, di sini ada W nanti ya. Harusnya V,
Oke, kita mulai dari V sama dengan U ya. Tadi kan kita ketahui bahwa T itu adalah W per akar V per R gitu. Nah, sekarang kita misalkan si V ini adalah U. Kita masukkan V sama dengan U. Sehingga enggak W. Ini, sehingga T sama dengan W per V per R. Ini masih V kecil. Ini karena Pobacak itu harus huruf besar. Kalau realisasinya itu huruf kecil gitu ya. Jadi misal ditanya, yang manakah yang berikut adalah yang merupakan Pobacak gitu ya. Misal R sama R. Yang dipilih adalah huruf besar ya. Jadi Pobacak itu huruf besar, harus huruf besar. Yang huruf kecilnya apa? Itu adalah realisasinya, realisasi dari Pobacak ini nilainya. Misal, kita kan belum nggak tahu sisa usia kematian, sisa usia seseorang itu berapa, si T ya. Jadi T ini kita nggak tahu, bisa sampai hingga nilainya. Tapi untuk realisasinya bisa aja nilai T kecil, T itu bisa aja 1 tahun sisa hidupnya gitu ya. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau yang ini pakai T kecil. Kalau udah masuk ke angka, realisasi dari Pobacak itu adalah huruf kecil gitu. Oke, kita balik lagi. Jadi karena dia U sama dengan V, ya udah, jadi tinggal si ini kan kalau misalnya ini saya hapus ya. Kalau misalnya W sama dengan itu kan harusnya T besar akar V per R. Nah, sekarang kalau W kecil, oke ini nggak kelihatan besar ya. T kecil akar V per R, sehingga kalau misalnya kita masukkan U sama dengan V, maka menjadi W sama dengan T akar U per R. Gitu. Nih, kita udah dapat satu nih persamaan W. Ya. Nah, sekarang oh ya ada V-nya ya. V-nya berarti mau nggak mau harus yang oke. Oke, ini kan tadi kita sudah misalkan V sama dengan U. Nanti ada W. Jadi ada 2 persamaan. 2 Pobacak yang mau kita transformasikan. Pobacak V dan Pobacak W. Ya. Nah, Pobacak W dan V itu menjadi T dan U. Jadi dalam T dan U. Jadi yang awalnya V itu adalah U, sehingga W di sini adalah T akar U per R. Ya, jadi ini nggak dalam V lagi di W-nya. Sudah dalam T dan U. Nah, mengakibatkan, oke ini batas mungkin. Batas, karena dia T dan U, sehingga ini U-nya harusnya berhubungan dengan chi-square. Oke, ini U di sini karena dia awalnya adalah berdistribusi V, ini adalah distribusi chi-square, ya kan? Nah, chi-square ini di mana nilainya itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan kalau T ini kan dari distribusi normal ya. Normal itu dari min hingga sampai hingga. Gitu. Oke, karena transformasi kita tadi udah dapat V dan W. Sekarang kita mulai transformasinya. Nih. Jadi perhatikan W sama dengan T akar U per R sama dengan, dan V sama dengan U. Nah, sehingga nilai Jacobi-nya adalah kita cari karena di sini kita akan menentukan fungsi peluang, jadi mau nggak mau untuk untuk penggabungan 2 Pobacak itu harus ada transformasi Pobacaknya atau matriks Jacobi gitu ya. Sehingga matriks Jacobi-nya ini harusnya udah dipelajari dengan Ibu Regita ya. Matriks Jacobi-nya adalah do W per do T. Ini bacanya do. Terus di entry keduanya di sampingnya do W per do U. Di bawahnya do V per do T. Ini harusnya T.
do V per do U gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan. Untuk W, kalau misalnya kita turunkan terhadap do T, berarti kita turunkan W terhadap T. Berarti di sini T-nya kata T pangkat 1, diturunkan berarti tinggal 1 ya. Tinggal akar U per R. Benarkah? Benar. Nih ya. Oke, sekarang do W per do U gitu. Do W per do U berarti kita turunkan si W terhadap U. Nah, di sini mungkin yang agak PR ya. Jadi T ini T dikali U per R dipangkatkan 1/2 berarti jatuhnya. Sehingga kalau misalnya kita turunkan 1/2 T U per R pangkat min 1/2 ya harusnya. Ya. Berarti T per 2 akar U. Oke, ini ada R. Oh ya, turunan dalamnya 1/R ya. Oke, nanti silakan dicek kembali. Yang pasti ini. Bentar, kita coba aja lah. U per R 1/2. Kalau kita turunkan berarti harusnya setengah T dikalikan U per R pangkat min 1/2 dikalikan turunan dalam. Turunan dalam itu adalah 1/R harusnya. Sehingga T per 2 akar U per R dikalikan 1/R ya. 2R. Oke. Ini kan R-nya pangkat 1 ya. R pangkat 1 dibagi dengan R pangkat setengah. R pangkat 1 dibagi R pangkat setengah. Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Berarti tinggal dikurang aja sebenarnya sih. Jadi R pangkat 1 dikurang 1/2. Berarti R pangkat 1/2 ya. Sehingga T per 2 per ini akar U, tadi R-nya udah, tinggal R pangkat 1 kurang 1/2. Ini harusnya T per 2 akar U akar R. Atau ini ya, sama. Oke. Oke, ini harusnya merah. T per 2 akar U dikali akar R. Sama. Atau kalau mau digabung juga boleh. Nah, sekarang do V-nya nih, do V terhadap do T. Karena dia nggak ada T di sini, makanya dia menjadi 0. Nah, untuk yang do V terhadap do U, berarti turunan U ya 1. Gitu. Sehingga, ini saya hapus ya, nanti silakan dicoba aja untuk integralnya. Nih, sehingga karena di sini, kalau kalian ingat, kalau tanda kayak gini adalah kita harus cari determinan, di mana determinan ini adalah saya mau tanya deh, harus jawab ya. Determinan mudah kok. Nah, mulai berkurang ya. Oke, saya mau tanya 78. Sekarang 78. Oke, saya mau tanya Bima deh, Bima Aditya. Rumus determinan masih ingat nggak? Iya, Bu. Rumus determinan. Mudah kan pertanyaannya? A dikali D kurang B kali C. Betul. A kali B dikurang. Jadi kalau misalnya dia ada A, B, C, D. C, D ya. Ini saya sudah enable waiting room. Jadi saya akan tahu siapa yang kabur gitu ya. Jadi
Oke, jadi kalau kata Bima tadi, A kali D dikurangkan B kali C. Jadi AD dikurang BC. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di atas, kalau A kali D di sini, berarti akar U per R dikalikan 1 dikurang dengan 0 kalikan T per 2 akar UR ya. Jadi ini karena dia hasilnya 0, makanya hasilnya ini, akar U per R. Sehingga kita sudah dapat nih nilai Jacobi-nya. Sehingga untuk fungsi peluang si distribusi T, ya, distribusi T itu adalah di sini kita menggunakan transformasi, di mana transformasi itu tentu aja tadi kan kita udah ada HW, V ya. Jadi HW, V di sini kita substitusikan W tadi adalah si T akar V per R ya, dan si V itu adalah U, sehingga ini W, ini V ya. Jadi fungsi peluang gabungan T dan U itu adalah ini, HW, V dikalikan hasil dari matriks Jacobi tadi, gitu ya, matriks Jacobi. Nah, tinggal dikalikan untuk HW ini yang fungsi peluang tadi, ini itu pakai persamaan tadi yang di awal, di mana ini ya, jadi yang W itu semua W diganti dengan T akar U per R, terus si V itu semuanya diganti dengan U, gitu. Jadi, kita coba ya. Ini harusnya nanti bisa dicoret-coret. 1 per akar 2 pi E pangkat min W kuadrat per 2 1 per ini satu kesatuan ya ini. Jadi si lambang ini saya lupa namanya, nanti saya kasih tahu deh. Si lambang ini sama si akar R per 2 ini satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan. 2 pangkat R. Ini per 2-nya di mana? Harusnya kayaknya pangkat ya. 2 pangkat R. 2 pangkat R per 2 dikalikan E pangkat min V per 2 V pangkat R per 2 min 1. Oke. Coba kita gantikan, substitusikan semua W itu dengan T akar U per V. Gitu ya, jadi min T akar U per R dikuadratkan per 2. Gitu. 1 per R 2R per 2 E pangkat min U per 2 dikalikan V R per 2 dikurang 1. Iya. Di akar 2 pi. Ini berarti E pangkat min T kuadrat U per R per 2. Oke, ini semua E saya gabungkan aja ya. 1 per
R per 2, 2R per 2, T kuadrat U per R per 2, bahkan E pangkat min U per 2 kalikan VR per 2 min 1. Oke, ini saya eksponenkan aja gini. Oh, di sini ada per lagi ya. T kuadrat U per R per 2 dikurang U per 2 ditambah dengan R min 2 per 2. Tuh, udah per 2 semua ya di sini. Ini bisa langsung dieksekusi. T kuadrat U per R dikurang U ditambah R kurang 2 per 2. Oke lah, nanti dicoba lagi ya. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini hasilnya. Silakan nanti dicoba kembali. Ya, sila ini. Kalaupun nanti ada yang salah, silakan nanti diperbaiki apa yang salah. Oke, nanti saya tunggulah kalau misalnya ada yang salah gitu ya di dalam slide. Ini rumus si fungsi peluangnya. Jadi ini khusus untuk yang H ya, HW, V tadi. W, V. Sedangkan untuk yang untuk Jacobi kita belum dikaliin gitu. Belum dikaliin sama yang Jacobi. Nah, nanti silakan dikalikan. Ini saya rasa juga ini bisa nih dijadiin 1. Jadi tadi yang awalnya adalah U pangkat R per 2 min 1 akar dari U per V-nya saya pangkatkan 1/2 aja. Ya, nanti dicoba aja lah. Dicoba aja. Nanti dia menjadi seperti ini. Gitu. Sehingga fungsi peluang dari si GT, U dia menjadi ini. Ya. Ini fungsi peluangnya dengan ini ditransformasi lagi. Oke lah. Oke. Ini kenapa dimisalkan? Karena ini kan sudah fungsi peluang ya. Kalau integralkan berarti ada fungsi distribusi nanti dicari gitu. Makanya ini dimisalkan dengan Z. Kalau misalnya kita integralkan dengan si U di sini dengan U-nya adalah 2Z per oke lah. Oke, nanti silakan nanti dilihat saja ya. Ini saya rasa. Ini yang pasti ini adalah fungsi peluangnya. Cukup sulit ya ini distribusi T. Cuman ini nanti sangat berguna sekali kalau misalnya data yang kalian gunakan itu nggak lengkap misalnya diketahuinya. Nah, sekarang kita cari si marginal. Apakah benar yang kita cari tadi, si fungsi peluang ini, kalau kita cari marginalnya akan kembali ke distribusi awalnya sebelum digabung? Nah, inilah penurunan rumusnya. Saya tidak akan bertanya ini,
silakan nanti dipelajari aja penurunan rumusnya. Terus ini saya rasa di sini udah pakai ZZ kan, berarti ini yang saya bilang tadi karena untuk diintegralkan jadi yang si U ini harus dimisalkan ya kalau untuk diintegralkan. Begitulah ya. Oke, ini marginalnya G1T. Nah, nanti dapatnya ini. G1T fungsi peluang dari distribusi T dan dan derajat bebas R. Jadi apabila omega bukan omega, WN berdistribusi normal baku dan si V itu berdistribusi chi kuadrat itu saling bebas, maka si T ini sama dengan W per V per R itu dia berdistribusi T. Ini artinya berdistribusi T ya. Begitu. Berdistribusi T. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini rataan dan variansi si distribusi T. Jadi setiap distribusi itu pasti ada fungsi distribusi, fungsi peluang, ada fungsi survivalnya, ada fungsi hazardnya. Nah, cuman ada beberapa memang distribusi dari beberapa distribusi yang memang kalau misalnya diketahui beberapa distribusi yang tidak semuanya itu digunakan gitu ya, kayak distribusi normal. Distribusi normal itu fungsi distribusinya itu nggak digunakan, kita hanya menggunakan fungsi peluangnya aja, apalagi dengan fungsi survival gitu ya. Jadi memang ada beberapa distribusi yang harus kita ketahui dan kita pakai, dan ada yang hanya beberapa aja yang kita menggunakan si fungsi-fungsi yang nggak jarang disebutnya itu mungkin di kasus-kasus khusus, misalnya pada penelitian kita gitu ya. Nah, sekarang ini untuk mencari rataan, di mana rataan sama variansi ini kita menggunakan momen ya, momen kekak. Jadi harusnya kalian udah hatam untuk mencari momen pertama, kedua, ketiga, keempat itu di asuransi umum. Nah, ini mencari momen di sini karena dia berdistribusi T, jadi tentu aja kita cari persamaan umumnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi persamaan umum metode momennya itu adalah ekspektasi dari T pangkat K, di mana T di sini adalah W per akar V per R. Oke, dipangkatkan K, jangan lupa ya. Nah, kalau ini kita pisah, ekspektasi kan bisa tuh, boleh ya kalau ekspektasi kita pisah. Dia menjadi ekspektasi W pangkat K dikalikan ekspektasi V per R pangkat min K per 2 gitu. Nah, dari sini si W pangkat tetap. Nah, ini si V-nya ini dia berubah ya. Jadi kayak saya rasa si V-nya ini dari distribusi sebelumnya. Enggak ada ya. Oke, jadi ini tuh adalah dari distribusi si V-nya. Cuman ini nggak disebutkan, tapi nggak apa-apa. Penurunannya saya rasa akan sangat sulit, karena di sini ada, lagi-lagi kita ketemu konstanta ini ya. Jadi silakan dihafalkan saja untuk ekspektasi pangkat T pangkat K gitu di sini. Sehingga nanti kalau misalnya kita ingin mencari rataan atau variansi, kita tinggal masukin aja
K-nya. Kan kalau rata-rata itu adalah ekspektasi X pangkat 1 gitu ya. Kalau dia momen kedua ekspektasi X pangkat 2 gitu. Kalau momen ketiga X pangkat 3 gitu. Kalau pengen cari variansi berarti cari momen kedua dulu, baru dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan gitu. Nah ini sehingga katanya rataan T yaitu saat K sama dengan 1, jadi K-nya disubstitusikan ke dalam ini, maka hasilnya adalah 0. K sama dengan 1. Oke. Min 1/2, ini 1/2, min 1/2. Untuk derajat bebas R lebih besar dari 1. Oh, oke. Ini syarat ya, jadi K sama dengan 1, namun si R ini harus lebih besar dari 1. Kenapa? Karena kalian kalau di tabel T kan ada distribusi T ini nanti nggak lepas dari tabel T ya. Tabel T itu ada yang namanya kita menentukan derajat bebas. Nah, derajat bebas ini biasanya ditentukan dari banyaknya variabel. Jadi kalau cuma satu variabel itu nggak mungkin. Karena distribusi T itu dari 2 variabel ya. Makanya si R ini harus lebih besar dari 1. Karena kalau misalnya si R kurang dari 1 nanti atau sama dengan 1, nanti dia di tabelnya nggak akan ada nilainya begitu ya. Sehingga untuk ekspektasi T itu kalau misalnya K sama dengan 1 dia adalah 0 gitu nilainya. Oke, nah ini mungkin jadi pertanyaan ya, silakan dicari sendiri kenapa dia bernilai 0. Begitu. Cari. Saya kasih itu yang bisa menjawab mungkin di pertemuan berikutnya, di pertemuan tanggal berapa? 7 ya, mungkin bisa menjawab. Gitu. Oke, nah untuk momen kedua berarti tinggal kita substitusikan aja nih hasilnya gitu ya. Kalau kita substitusikan sehingga K sama dengan 2 untuk R lebih besar dari 2. Nah ini lebih besar dari 2 udah lumayan nih bisa dipakai gitu. Sehingga inilah momen keduanya, R per R min 2. Sehingga kalau misalnya kita pengen cari variansi, itu adalah si ini, R per R min 2 dikurangi dengan, ini harusnya kan 0 ya, 0 kuadrat, ya 0 gitu. Oke, ini udah pada masuk kembali. Yang kabur, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini itu distribusi T. Jadi distribusi T kita tadi sudah ada fungsi peluangnya, peluang, terus ada rata-rata, sama ini variansi. Oke, saya rasa udah cukup semuanya ya. Nah, distribusi T ini kalau nggak salah di ADS kemarin kita sudah belajar uji T. Saya lupa di uji T atau di mata kuliah apa ya? ADS pernah belajar uji T nggak? Atau nggak pernah ya? Saya tanya siapa ya? Tanya Cynthia deh. Maaf ya Cynthia. Cynthia, uji T udah pernah belajar belum ya? Kamu ingat nggak? Sudah, Bu. Udah ya, di ADS kan? Iya, betul, Bu. Oke, benar. Ya, ini nanti distribusi T ini nggak lepas dari uji T, uji hipotesis T. Uji T, uji T ya. Nah, uji T ini statistik ujinya menggunakan yang tadi, W per akar V per L. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke distribusi L.
Nah, sama kayak distribusi T tadi, di mana dia ada ujinya, uji T, distribusi F ini ada juga sebenarnya, namanya uji F. Gitu. Nah, uji F ini biasanya digunakan untuk apa ya, istilahnya ya, untuk melihat ke pengaruh gitu ya, lebih ke pengaruh harusnya. Pengaruh antar variabel. Nah, balik lagi, ini menggunakan dua peubah acak, yaitu dia berdistribusi dua-duanya dari Chi kuadrat. Jadi kalau si T yang tadi itu ada distribusi normal bakunya, sedangkan di F ini dua-duanya X dan Y itu dua-duanya adalah Chi kuadrat. Chi square. Nah, di mana peubah acak ini adalah saling bebas ya. Jadi balik lagi, kita menggunakan sebenarnya untuk teorinya itu kebanyakan saling bebas. Kalaupun ternyata misalnya dia tidak saling bebas, perhitungannya akan lebih rumit lagi, dan mungkin bisa kalian gunakan mungkin nanti untuk penelitian, untuk meneliti apakah gimana sih kalau misalnya si Chi kuadrat ini nggak saling bebas gitu ya, mungkin bisa kalian gunakan untuk penelitian gitu. Nah, peubah acak X dan Y dan yang saling bebas itu kalau misalnya kita tuliskan fungsi peluang gabungannya, dia menjadi mungkin ini belum peluang gabungan ya, belum peluang gabungan tapi masih X dan Y. X dan Y ya. Jadi ini adalah fungsi peluang dari chi square-nya untuk variabel X, dan di bawahnya itu fungsi peluang untuk yang variabel Y. Gitu. Nah, untuk gabungannya seperti apa? Gabungannya adalah karena dia diasumsikan diasumsikan saling bebas, makanya untuk gabungannya sebenarnya hanya perkalian antara si Fx dan GY. Ya, hanya perkalian ini. Nanti dapatnya harusnya Fx, Y gitu. Karena dia saling bebas. Hasilnya dia menjadi seperti ini. Ini gabungannya. Oke. Nah, terus misalkan peubah acak F, nah ini kita simpen dulu ya si Hx, Y ini. Sekarang kita masuk ke distribusi F-nya. Di mana distribusi F ini punya rumus X per R1 dibagi Y per R2. Terus gimana sih fungsi peluangnya gitu kan? Nah, ini sama fungsi peluangnya kita menggunakan Jacobi, lagi-lagi Jacobi ya, untuk penggabungan dua peubah acak, di mana kalau yang tadi V kita misalkan U, sekarang si Y yang kita misalkan U, sehingga F kalau kita misalkan U, si Y-nya U sama dengan Y, terus gimana dengan si X? Oke, X-nya ternyata yang di ininya ya. Jadi kalau tadi F sama dengan huruf kecil aja. F sama dengan X per R1 dibagi Y per R2. Sehingga kalau misalnya X sama dengan kan FY per R2 dikalikan R1. Benar kan? Kali di atas ya. Kali R1. Sehingga X sama dengan R1 per R2 dikalikan FY atau YF sama. Ini ya. Terus kita misalkan U sama dengan Y, makanya si X sama dengan R1 per R2 U kali F. Gitu. Dan ada dua nih
Nah, dari sinilah nanti yang akan kita cari si transformasi Jacobi-nya. Ya. Ada X sama Y. Dia sudah dalam U dan UF ya, U dan F. Nah, ini. Perhatikan X sama dengan R1 per R2 UF dan Y sama dengan U. Sehingga nilai Jacobi-nya adalah, kita cari lagi, ini turunannya di mana si do X per do F, kalau kita turunkan, dia menjadi ini. Kalau terhadap U, ya tinggal U-nya aja ya, 1 gitu ya. Dikalikan F, terus do Y-nya kita turunkan terhadap F, itu hasilnya 0, dan do Y kalau kita turunkan terhadap U, dia jadinya 1. Nah, ini benar kata Bima tadi, determinan dari matriks CJ itu adalah ini ya, kali silang, lebih kali silang. R1 per R2 dikalikan U gitu. Nah, sehingga si fungsi peluang gabungan F dan U, yaitu ini fungsi peluang gabungannya, di mana si ini tadi kan yang sudah kita misalkan, di mana si R1 per R2 UF itu adalah X, ini adalah Y. Ya. Begitu, dikalikan Jacobi-nya. Ini saya rasa tinggal dikalikan aja, ini yang tadi fungsi peluangnya, Jacobi-nya tinggal, ini fungsi peluangnya doang. Ya. Fungsi peluangnya, terus Jacobi-nya dikalikan ini. Mana? R1 per R2 RU. Ini masih fungsi peluang ya. Fungsi peluang dikalikan Jacobi-nya di mana nih? Oh, ini. Ini udah R1 per R2. Enggak deh, sebentar. KF R1 per R. Pangkat U. Mungkin di sini kan harusnya KF itu adalah dia dikalikan terlebih dahulu dengan matriks Jacobi-nya ya, matriks Jacobi. Nah, ini sepertinya ini udah langsung hasil akhir, makanya nggak kelihatan bahwa dia udah dikali si J atau belum gitu. Jadi silakan dicek kembali. Gitu, ya. Ini distribusi F. Nah, sedangkan ini balik lagi, kita misalkan lagi, karena ini terlalu rumit ya persamaannya, jadi kita sederhanakan, ya lebih ke penyederhanaan, di mana si U per 2 ini kita misalkan P, terus tinggal dicari DP-nya. Gitu. P, DP-nya seperti ini, sehingga DU-nya ini, gitu ya. Nah, untuk ini biasanya digunakan untuk mencari fungsi marginal. Kita pengen membuktikan apakah benar sih kalau misalnya dari fungsi gabungan kita pengen cari marginal. Marginal ini artinya kita jadi benar nggak sih dia dibentuk dari dua distribusi gitu. Seperti itu pembuktiannya. Ini pembuktiannya. Sebenarnya agak sakit kepala sih lihat rumusnya. Ya. Ini saya akan cari, kasih tahu guide-nya aja, nanti silakan dipelajari ya untuk penurunan rumusnya. Nah, nanti ini akan menjadi seperti ini, jika 1F-nya, untuk yang distribusi pertama, chi square, Pubacak pertama. Nah, nanti pada akhirnya, jadi apabila si
X yang berdistribusi chi-square R1 dan Y yang berdistribusi chi-square R2 itu saling bebas, maka si F ini dapat kita katakan dia berdistribusi F dengan parameternya R1 dan R2 begitu. Ya. Terbukti dia. Nah, sekarang cari rataan dan variansi. Rataan sama variansi sama. Di sini mencari momen. Ini dijabarkan terlebih dahulu ya, di mana berarti si X ini masih variabel ya, variabel. Dan R1, R2 ini udah masuk konstanta, jadi bisa dipisahkan. R2 pangkat min K harusnya R1 per R2 ya. Harusnya R2 per R1 per R2 ya harusnya. Iya, harusnya R1 per R2. Jadi ekspektasi X per R1 ekspektasi X per R1 pangkat K dikalikan ekspektasi Y pangkat K per R2 pangkat K gitu. Jadi kalau sebentar. Ini R1-nya enggak par ya. X pangkat K R1 pangkat K. Ini baru yang R2-nya baru pangkat min. Oke, semuanya pangkatnya minus. Sebentar ya. Di ekspektasi X pangkat K dikali. Tetap ada? Oke, saya baru. Nah, jadi X per R1 ini tetap pangkat K dikalikan ekspektasi Y per R2 pangkat min K. Jadi dengan kata lain dia 1 per ya. Ekspektasi X pangkat K dikali R1 dibagi R1 pangkat K dikali ekspektasi dia karena dia 1 per jadi 1 per karena dia pangkat min jadi 1 per ya. Y per R2 ini pangkat K. Jadi ekspektasinya R2-nya bisa ke atas ya. Kalau ini R2 pangkat K per Y pangkat K. Terus ini ekspektasi X pangkat K per R1 pangkat K. Nah, benar. Berarti si R-nya bisa kita keluarkan. R2 per R1 pangkat K tinggal ekspektasi X pangkat K dikalikan ekspektasi kali ini Y pangkat K ya, 1 per Y pangkat K atau Y pangkat K Y pangkat min K. Oke. Begitu ya. Di mana R1 itu harus kurang dari harus nilai K itu kurang dari R1 per 2. Bu, kenapa? Nah, ini silakan dicari ya alasannya. Saya rasa kalian bisa cari sendiri di buku Walpole ada ya. Walpole silakan dipelajari. Walpole ini ada yang bahasa Indonesia, itu di Gramedia, silakan dicari. Atau mau langsung dicari, atau mau langsung dibeli di websitenya ITB juga boleh. ITB Press, dia terbitan ITB. Oke, nah sehingga untuk yang ini kan secara umum ya, kalau yang saya kotakin itu, kalau misalnya kita pengen cari rata-rata, berarti kan pangkat 1. Pangkat 1-nya adalah si ekspektasi F itu adalah R2 per R2 min 2. Gitu. Dengan cara yang sama, tentukan variansi distribusi F.
Nah, variansinya. Oke. Nih, sebenarnya abis ini udah. Di variansinya, kita harus cari ekspektasi F kuadrat. Di mana ekspektasi F kuadrat ini adalah R2 per R1 ya. Ekspektasi X pangkat 2 ya dikali ekspektasi Y pangkat min 2. Begitu. Oke lah. Min 2 ya. Min 2. Nah, ini ekspektasi X ini, ingat si X ini dia berdistribusi apa? Chi-square. Jadi ini harus dimasukkan yang chi-square-nya. Nah, kan Y juga harus chi-square. Jadi nanti dia akan ada pengkonversian seperti ini ya. Jadi silakan dicari begitu. Oke. Nah, ini F kuadrat. Setelah cari F kuadrat, kalian cari tadi ekspektasi F. Itu udah dapet ya ekspektasi F. Udah R2 per R2 min 2. Tinggal variansi dari F. Nah, variansi dari F seperti biasa F kuadrat dikurang ekspektasi F dikuadratkan. Ya. Oke. Ini saya rasa hasilnya kalau nggak salah sih R2 ya. Oke, ini kayaknya kalau nggak salah ya, nanti silakan dicari kembali. R2, R2 min 2, tetap hasilnya seperti ini. Sama kayak tadi. Oke. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita udah habis sebenarnya. Sisanya soal aja. Adakah yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Ini saya akan share. Ini nanti saya share kembali ke emailnya Cynthia aja, karena saya ada email Cynthia. Nanti Cynthia minta tolong di-share ke teman-temannya ya, Cynthia ya. Baik, Bu. Biar cepet. Oke. Biar cepet ya. Oke. Nah, ini tugasnya gini deh. Saya akan masukkan di PPT aja tugasnya. Saya foto aja deh biar cepet ya. Pengumpulannya seperti biasa di apa namanya itu? Kuliah ITERA.
Belum. Dari tua, sama ya? Nanti ya. Apa? Masih kuliah? Peluang. Sebentar. Oh, untung ya, share. Ini saya share tugasnya, cuman nggak semua yang dikerjakan, cuman ada beberapa aja. Bentar. Oke. 1, enggak. 1, 2, 3 sama 4 ya. Oke. Tugas. Satu, 3, dan 4 dan 6 ya. Oh sorry, bukan 34, 135. Oke, ini ya tugasnya ya. Silakan dikerjakan, dan kalaupun ternyata ini saya bebaskan pakai sumber apa aja. Saya rasa banyak sumber di internet, silakan nanti dicoba dijawab soalnya, dan tidak terbatas hanya pada slide yang saya bagikan. Gitu. Sebentar, saya share. Terlebih dahulu ya. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita mengakhiri perkuliahan? Sebenarnya TPA itu makin kesini itu makin persamaannya itu udah rumit ya. Jadi saya tidak akan menuntut untuk dihafalkan persamaannya, tapi saya menuntut kalian untuk memahami penggunaan dari distribusi tersebut. Gitu. Jadi ya saya harap kalian tahu gunanya untuk apa, terus urgensinya untuk apa, terus di uji ini kita menguji apa aja, terus di penelitian ini kita pakai uji apa saja, itu